Pemirsa, Pasar Perumnas Klender mulai membuka kios-kiosnya kembali dengan menggunakan sistem ganjil genap. Sejumlah protokol kesehatan juga diperketat bagi pengunjung yang datang. Sistem ganjil genap buka kios mulai diterapkan di sejumlah pasar di Jakarta. Salah satunya di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur. Sebelumnya di masa PSBB, kios yang diperbolehkan buka hanyalah yang menjual bahan pangan. Kini di masa PSBB transisi, seluruh kios dapat beroperasi. Namun dengan aturan kios bernomor genap buka di tanggal genap dan kios bernomor ganjil buka di tanggal ganjil. Protokol kesehatan pun diperketat seperti pintu masuk dan keluar pasar dibedakan agar satu arah. Lalu pengunjung yang datang juga diminta untuk mencuci tangannya terlebih dahulu serta masuk ke bilik disinfektan. Selama berada di kawasan pasar, pedagang maupun pengunjung juga harus tetap menggunakan masker. Dari sini aja depan sini. Kita memperagakan. Kita bisa lihat semua di sini. Pengunjung yang datang kita arahkan untuk cuci tangan, baru kemudian antriannya, baru setelah itu masuk bilik disinfektan. Sebelumnya diperiksa termogan, baru kemudian kita perkenan untuk masuk. Sekarang ini kami siapkan juga face shield seperti ini untuk dipakai pedagang dengan tetap tentunya pakai masker, wajib pakai masker. Sementara itu, Pemprov DKI juga telah membuka kembali operasional Pasar Tekstil Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun tidak seluruh pedagang di Pasar Tanah Abang bisa berjualan. Untuk menjaga jarak aman, Pemprov DKI menerapkan pola kios ganjil genap. Pola ganjil genap ini dikeluhkan para pedagang. Pedagang khawatir tidak bisa mengejar target penjualan lantaran sudah 3 bulan tidak berjualan. Untuk menjaga keamanan serta memantau protokol kesehatan, ratusan aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP disiagakan. Operasional di Pasar Tanah Abang mulai pukul 7.00 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Waduh, ini kan sementara dulu aja waktu kita masih normal, susahnya juga. Kondisi pasar itu lagi kondisi agak anjlok gitu. Sebenarnya sih nggak ini ya, kurang begitu bagus ya. Jadi toko saya juga kan jadi pemasukannya kurang gitulah. Untuk sehari tutup sehari buka, tapi untuk new normal ini ya kita gimana lagi gitu ya, ikutin aja peraturan pemerintah. Pemirsa, tepat hari ini dimulainya penerapan sistem ganjil genap di pasar tradisional. Bagaimana dengan penerapan sistem ganjil genap di Pasar Tanah Abang dan Pasar Perumnas Klender? Sudah bersama kami ada Stefani, Patricia, dan Armalina. Kita awali dari Pasar Tanah Abang dengan Stefani. Stefani, bagaimana operasional Pasar Tanah Abang pasca dibukanya kembali hari ini? Baik, Lovi, sebelum menjelaskan terkait dengan operasional Pasar Tanah Abang, saya juga ingin menjelaskan terkait kegiatan yang saat ini sedang berlangsung di depan Pasar Binaan Jati Baru. Ini sedang diselenggarakan rapid test untuk para pedagang Pasar Tanah Abang, tentunya sebagai upaya untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19 di pasar-pasar di tempat keramaian, termasuk di Pasar Tanah Abang ini. Dan untuk di rapid test ini dilakukan targetnya untuk 100 orang, dan sejauh ini dari informasi yang kami terima tidak ada yang reaktif, dan jika nantinya ada yang reaktif COVID-19 maka akan langsung dilakukan tes swab di tempat ini juga, dan jika hasil tes swabnya positif maka pedagang akan diminta untuk isolasi mandiri, atau jika ada riwayat penyakit akan dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Sementara itu, Lovi, untuk menjawab pertanyaan Anda terkait dengan operasional di Pasar Tanah Abang, tadi kami sempat memantau untuk di Pasar Binaan Jati Baru, ini mengingat ada banyak pedagang kaki lima atau PKL, dari pantauan kami belum diterapkan sistem ganjil genap di Pasar Binaan Jati Baru, dan kami tadi mengkonfirmasi ke Lurah Kampung Baru, Ibu Eti, yang menjelaskan bahwa memang untuk sistem ganjil genap di Pasar Binaan Jati Baru ini tidak diterapkan karena ada banyak pedagang kaki lima tidak memiliki nomor toko, sehingga sulit jika harus diberlakukan sistem ganjil genap ini karena tidak tahu toko atau pedagang mana yang harus buka di tanggal genap dan mana yang harus buka di tanggal ganjil. Sistem ganjil genap untuk Pasar Tanah Abang ini hanya diberlakukan di pasar Blok A dan Blok B yang memang jelas ada pertokoannya dan masing-masing toko memiliki nomor sehingga bisa dengan mudah diberlakukan sistem ganjil genap ini.
Untuk di Pasar Binaan Jati Baru yang mayoritasnya merupakan PKL, nantinya akan dilakukan evaluasi dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Jika memang penerapan pasar seperti normal ini menimbulkan adanya penyebaran COVID-19, maka bisa dilakukan alternatifnya adalah penerapan buka tutup di sisi kiri dan sisi kanan. Artinya sisi kiri buka di tanggal ganjil, kemudian sisi kanan buka di tanggal genap. Namun dari pantauan kami sejauh ini untuk di Pasar Binaan Jati Baru sendiri yang sebelumnya kita ingat pada saat menjelang Lebaran kemarin sempat ramai sekali. Dari pantauan kami saat ini sudah cukup sepi, tidak seramai pada saat menjelang Lebaran kemarin, sehingga untuk penerapan physical distancing atau jaga jarak sejauh ini masih bisa diterapkan dengan cukup mudah di Pasar Binaan Jati Baru karena sudah tidak sepadat pada saat menjelang Lebaran kemarin. Lovi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Stefani Patrisia melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang. Selanjutnya sudah ada Armalina di Pasar Perumnas Klender. Armalina, bagaimana dengan protokol kesehatan di sana? Ya, Lovi, untuk di Pasar Perumnas Klender Jakarta Timur sendiri ini sudah mulai menerapkan protokol kesehatan, yaitu adanya sistem ganjil genap pembukaan toko, di mana untuk toko yang bernomor genap ini diperbolehkan buka pada tanggal genap, dan toko yang bernomor ganjil ini diperbolehkan untuk buka di tanggal ganjil begitu. Dan dari penglihatan kami memang toko-toko yang berada di dalam pasar di Perumnas Klender ini memang masih sedikit sepi begitu karena kapasitas hanyalah 50% dari biasanya. Lalu untuk sejumlah protokol kesehatan ini juga diterapkan, yaitu diantaranya bahwa di belakang saya ini untuk pintu masuk dan pintu keluar pasar ini dibedakan agar satu arah dan tidak adanya pertemuan antar pengunjung begitu. Lalu juga harus dilakukan cuci tangan terlebih dahulu, lalu masuk ke bilik disinfektan dan pemeriksaan suhu tubuh. Dan kami juga tadi sempat bertanya kepada pengelola pasar terkait pada minggu lalu sempat ada rapid test yang ditemukan adanya sejumlah pedagang yaitu positif COVID-19. Ini dari pengelola langsung menindak tegas untuk memberikan isolasi kepada sejumlah pedagang tersebut dan langsung memberikan penyemprotan disinfektan setiap harinya setelah adanya jam operasional pasar ini sendiri. Dan untuk jam operasional sendiri ini juga jika biasanya sebelum adanya COVID-19 beroperasi hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, namun di masa PSBB transisi ini sementara pedagang hanya diperbolehkan membuka gerainya sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu tadi kami sempat bertanya kepada sejumlah pedagang, ini sedikit dikeluhkan karena mereka khawatir bahwa pendapatan mereka ini akan sangat berkurang, terlebih lagi saat masa PSBB kemarin mereka tidak diperbolehkan membuka gerai toko mereka kecuali toko-toko yang menjual bahan pangan. Lovi. Baik, terima kasih Armalina melaporkan langsung dari wilayah Klender, Jakarta. Sebelumnya ada Stefani Patrisia dari Pasar Tanah Abang, Jakarta.